salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallam. Cek. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita awali majelis kita dengan lafaz ayat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahda la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah subuh yang dicintai Allah, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Kita semua bersyukur pada Allah, kita sudah memasuki pertengahan bulan Safar, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita perlindungan, kasih sayang di tengah-tengah kesulitan-kesulitan dampak daripada kenaikan BBM. Tapi kita terus berharap, terus berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi negeri ini, memberikan petunjuk, menghidupkan hati-hati yang bersih, sehingga setiap keputusan apapun yang diambil mudah-mudahan memberikan kemaslahatan bagi orang banyak. Amin ya rabbal alamin. Di antara tugas-tugas pokok kita dalam keluarga, baik sebagai seorang suami sekaligus ayah, seorang ibu sekaligus seorang istri, adalah menciptakan suasana ketaatan dalam keluarga. Tidak ada yang lebih menyenangkan kecuali kita melihat anggota keluarga kita itu senantiasa taat kepada Allah. Maka kata ulama, boleh kita berdoa, Allahumma tawil umurana fit ta'at. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan. Karena Nabi SAW bersabda, khairil umur, sebaik-baik umur itu adalah mantulu umruhu, barang siapa yang dipanjangkan umurnya dan juga baik amal perbuatannya. Dan amal perbuatan yang baik itu jika kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 74, di antara doa yang kita mintakan kepada Allah adalah walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa disebut dengan doa-doa ibadur rahman, orang-orang yang senantiasa berdoa, ya Tuhan kami, jadikanlah kami, pasangan hidup kami, ya, anak keturunan kami, lengkap ini doa. Jadikanlah kami, pasangan hidup kami, apa itu pasangan pertama, pasangan kedua, pasangan ketiga, pokoknya diri pasangan. Kemudian wazuriyat, dan anak keturunan kami. Jadi ada permintaan kepada Allah, diri kami, pasangan-pasangan kami, anak-anak keturunan kami. Apa itu? Menjadi qurrata a'yun. Di Bogor ini cuma ada satu sekolah SD, namanya sekolah QE, Qurrata A'yun. Itu cuma ada di BRP itu, tempatnya Bu Sufi itu. Qurrata A'yun. Apa arti Qurrata A'yun? Terjemahan harfiahnya penyejuk hati, penyejuk mata. Kalau dilihat menyenangkan hati. Tapi kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apa kata Ibnu Abbas?
Yang dimaksud dengan qurrata a'yun adalah at-ta'a ilallah. Kalau taat kepada Allah. Anak juara olimpiade, ya, bening, putih, cerdas, bahasa Inggrisnya fasih, matematikanya hebat, juara internasional. Tapi kalau tidak taat kepada Allah, tidak ada menyejukkan hati. Binikmu cantik, putih, wangi, pintar, cerdas, masaknya bagus, subuhnya susah bangun, bangke itu, Masya Allah. Kau tidak tidur dengan manusia itu. Suamimu gagah, penghasilannya besar, Masya Allah, ramah bahkan orangnya, berbagi bagus, tapi sulit bangun subuhnya, tidak menyejukkan hati. Gitu, tidak menyejukkan hati. At-ta'a ilallah, at-ta'a ilallah, mereka taat kepada Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Masya Allah. Al-Ahzab ayat 71. Siapa yang senantiasa selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Masya Allah, itu dia kemenangan yang besar. Ya. Nah, pertanyaannya Ustadz, bagaimana menciptakan suasana ketaatan? Ini bapak-bapak hati-hati loh. Kadang-kadang di rumah kita tidak memikirkan ini. Di rumah itu perlu diciptakan suasana ketaatan. Dulu Nabi Zakaria, ya, dititipkan Maryam. Apa yang dilakukan oleh Zakaria? Zakaria membuat mihrab untuk Maryam. Jadi wanita itu tempat ibadahnya namanya mihrab. Kalau besar namanya masjid. Kalau tidak dipakai Jumatan namanya musola. Khusus satu badan wanita, satu sajadah, tidak diganggu, tidak diobok-obok, tidak ada barang yang itu khusus ditutup, dibuka, ditutup, dibuka, hanya untuk ruku sujud seorang wanita, namanya mihrab. Nggak boleh di rumah itu, Bu, sholat depan kulkas, besok depan TV, depan meja makan, di ruang tamu, nggak boleh begitu. Di rumah itu harus ada tempat ibadah khusus bagi istri, dan itu tanggung jawab kita. Jangan nyandar-nyandar aja itu, Masya Allah. Bolak-balik Turki umroh, di rumah nggak ada mihrab, Masya Allah. Ustadz, memang nggak ada mihrab, tapi saya punya mihrab cinta untuk dia, Masya Allah. Itu mah teori aja itu ya, Masya Allah. Siapkan mihrab. Nah, di antara nasihat-nasihat para ulama bagaimana menciptakan suasana ketaatan, di antaranya nomor 1, ala dzikrillah, selalu dalam keadaan mengingat Allah. Jadi suasana ketaatan itu akan terbantu kalau anggota keluarga diingatkan selalu dalam keadaan mengingat Allah. Manusia itu cuma 2, dalam keadaan ingat kepada Allah atau lalai daripada mengingat Allah. Allah sendiri yang jamin. Apa itu? Quran suratul Baqarah ayat 152, fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Jika kamu bersyukur, jika kamu mengingatku, aku pasti mengingatmu. Kalau Allah sudah mengingat kita, maka suasana ketaatan itu pasti ada. Saya baru sadar kenapa dulu orang tua itu ngajarin pertama tuh doa-doa, zikir-zikir. Ya, masih ingat Pak, pulang dari sini coba suami istri saling review berapa banyak doa dan zikir yang masih teringat di hafalan ini. Sebenarnya banyak doa yang pernah kita belajar dulu Pak, itu nggak hilang, kecuali yang tidak kita ingat. Itu aja Pak, ya, Masya Allah.
Ya coba Pak, satu-satu Pak. Saya pernah nanya bapak-bapak, Pak, ya, makanya kalau ikut haji, umroh sama saya itu banyak jamaah berat ya sama Ustadz. Karena saya tidak akan membawa jamaah yang tidak punya hafalan doa dan zikir. Mau ngapain di sana Pak? Bengong. Ayo Pak, mulai Pak. Itu buku sudah hampir 2 bulan sama Bapak. Apa yang dihafal? Mulai Ustaz, saya hafal dulu. 1, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Pak, rasanya nggak ada deh di buku itu, Masya Allah. Tapi itu saya hafal dari kecil Ustaz, Masya Allah. Yang lain. Ganti, baik Ustaz. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah. Habis makan, tidur, Masya Allah. Ada yang lain nggak Pak? Masya Allah. Tapi itu paling pokok Ustaz. Kalau nggak makan, tidur. Kalau nggak tidur, makan. Masya Allah. Apa bedanya sama siapa itu yang sudah meninggal itu? Kopi Mbak Surip, ya Masya Allah. Tidur lagi, ya Masya Allah. Nah baik, bapak-bapak, ini penting ini dia. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan Al-Hasyr ayat 19, "Wala takunu kalladina nasullaha." Jangan kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Fa'ansahum anfusahum. Lalu Allah buat dia lupa pada dirinya sendiri. Dulu orang tua kalau marah sama anak, paling keras ngomongnya begini, dasar anak tidak tahu diri. Anak tidak tahu diri. Kenapa? Ketika dia lupa kepada Allah, Allah buat dia lupa pada dirinya sendiri. Jadi omongan orang tua dulu itu berdalil, bernas. Dasar anak tidak tahu diri. Kenapa dia tidak tahu diri? Karena dia lupa kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, ta'arraf ilallah fir raha. Ta'arraf ilallah fir raha ya'rifka fi syiddah. Kalau kau ingat Allah ketika kamu lagi senang, lagi sehat, lagi punya, lagi menjabat, lagi Masya Allah, ya'rifka fi syiddah. Niscaya Allah akan mengingatmu ketika kamu lagi susah. Udah tua, pensiun, ya Masya Allah, duduk di pojok aja terus, Masya Allah. Nggak ada lagi orang ucapkan yang terhormat, nggak ada lagi, Masya Allah. Dulu terhormat, sekarang Masya Allah, ya. Untung ikut itu ngaji di masjid, kalau nggak dikenal orang, Masya Allah. Benar-benar itu, Masya Allah, ya. Bapak, nomor 1, hidupkan suasana ketaatan dengan zikir kepada Allah. Ini saya mau coba, ini mau tes ini jamaah. Berapa banyak jumlah zikir yang dihafal? Berapa banyak jumlah doa yang dihafal? Ya, ada orang tuh selesai sholat nggak bisa lama, langsung jalan. Ustadz kan zikirnya tidak harus begitu, tapi standar orang berzikir itu ada yang dia hafal. Itulah yang kita itu dibesarkan dengan doa oleh orang tua, dengan zikir oleh orang tua. Terus ada yang muqayyad, ada yang terikat, dalam sholat itu terikat, jumlah-jumlah itu terikat. Tapi pada intinya perintah zikir itu ghairu muqayyad. Quran surat Al-Ahzab ayat 41-42. Ini ayat yang selalu diingatkan oleh para ulama. Al-Ahzab 41-42. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Hai orang-orang beriman, sebutlah nama Allah dengan sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Artinya apa Pak? Kita memang perlu, tiap orang tuh perlu zikir, ya, yang itu kemudian membuat dia lebih tenang. Nah, ini poin pertama Ustadz ingin dalami dalam Quran. Kita akan sedikit belajar. Mudah-mudahan bapak-bapak pulang dari sini ingat-ingat. Kalau enggak bisa ambil Quran.
kita akan buka zikir-zikir dalam Quran yang sangat legend. Saking legendnya zikir ini, doa-doa ini sudah terbukti diijabah oleh Allah. Setiap Nabi berdoa itu selalu ada ayat fastajabna lahu, maka kami ijabah baginya doanya. Masya Allah. Bapak, ada yang menarik ini di Quran. Kalau buka mushaf halaman 329, halaman 329, tepatnya surat Al-Anbiya, halaman 329, Al-Anbiya, ya, Al-Anbiya dari mulai ayat 83 nanti sampai dengan ayat 90. Ini satu halaman saja ada 3 doa zikir yang legend, dan 3-tiganya sudah terbukti. Ada yang diantaranya kita sudah pernah dengar dan mungkin baru pagi ini baru kita dengar. Ya, saking kuatnya ayat-ayat yang ada di kisah-kisah para nabi ini. Dan khusus memang, ya, khusus memang pada ayat ini disebutkan ada beberapa nabi, tapi memang inilah yang melegenda kuat sekali. Kita mulai ya, halaman 329, mulai dari ayat 83. Nabi Ayub. Belum ada manusia di muka bumi yang menderita sakit, menderita kemelaratan lebih panjang kecuali Nabi Ayub. Ada yang mengatakan 19 tahun dia menderita. Walaupun di redaksi ini kita tidak menemukan doa Nabi Ayub, tapi Allah mengatakan dia berdoa kepada kami. Ya, ayat 83, wa Ayyub idh nada rabbahu, dan Nabi Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Jadi Quran menyebut dia berdoa walaupun redaksinya tidak seperti doa. Kenapa? Karena Nabi Ayub malu. Istrinya berkata, "Ya Ayub, bukankah engkau Nabi Allah? Kenapa engkau tidak berdoa pada Tuhanmu? Dia pasti mengabulkannya." Apa kata Nabi Ayub? Rasa-rasanya baru beberapa waktu aku ditimpa kemelaratan, sementara sudah puluhan tahun aku kaya dan sehat. Jadi ada orang kayak Nabi Ayub ya, malu dia mengeluh pada Tuhannya. Tapi Allah mengabadikan ucapan Nabi Ayub, wa nada rabbahu, ketika dia dianggap berdoa kepada Tuhannya. Apa? Anni massaniya durru, sungguh aku tertimpa berbagai kemelaratan. Enggak ada doa. Dia cuma mengatakan begitu. Wa anta arhamur rahimin, dan engkaulah sebaik-baik penyayang dari Maha Penyayang. Ustadz, mana doa Nabi Ayub di sini? Bapak-bapak, kalimat pendek inilah yang kadang-kadang dianggap mengganggu komplek-komplek. Musola-musola di kita ini Pak, jam 4 tuh udah ribut. Dan di antara doa yang suka dibaca oleh mereka yang bangun lebih awal sebelum subuh, ini dia Pak, kalimat Nabi Ayub. Ya arhamar rahimin irhamna. Masya Allah. Tahu nggak Pak ucapan-ucapan ini? Ucapan-ucapan inilah yang kemudian Allah angkat berbagai penyakit yang ada di antara kita. Masya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Kata para ulama, ini yang disebut tarhim. Tarhim di Betawi, ya, Bogor, ya, Masya Allah. Ini kebiasaan ini. Ini Pak dalilnya. Ya arhamar rahimin irhamna. Kalau bahasa Nabi Ayub, anta arhamur rahimin. Masya Allah. Perbanyak, ya, Masya Allah. Salah satu karena kata Allah fastajabna lahu fakashafna anhu ma bi, ya,
kami terima baginya doanya dan kami hilangkan baginya semua kesulitan kemelaratannya. Masya Allah. Nabi Ayub alaihi salam. Yang kedua, kita turun ke 87. Ya. Wa Zannun, ditulis dalam Al-Quran Zannun, panggilannya Yunus alaihi salam. Apa yang terjadi ketika dia berdoa kepada Tuhannya di dalam kegelapan perut ikan? Dalam perut ikan tidak ada PLN, gelap. Dia berdoa kepada Tuhannya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Apa kata Allah? Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Kami ijabah doanya dan kami keluarkan dia dari kegelapan. Pak, ini kalimat ini akrab di kita. Saya terus terang aja, saya sering pakai kalau ada jadwal ceramah, waktunya udah mepet. Dari Bogor udah jam 11, mau ke Jakarta depan Gambir. Saya lihat zuhur jam 11.51. Berarti kurang lebih berapa itu Pak? Jam 11. Tinggal 51 menit. Tambah azan, tambah qobliyah kan? Begitu. Tapi kalau khutbah Jumat nggak bisa pakai begitu Pak. Harus sebelum azan, karena kita yang salam baru azan. Bagaimana ini? Map 2 jam 10 menit. Percaya map musyrik Pak ya, Masya Allah. Apa yang terjadi? Bismillahirrahmanirrahim. Minta tolong sopir banyak-banyak istighfar. Dia istighfar, saya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terus nggak lihat kiri kanan, macet, pokoknya nggak peduli, nggak dikomentari. Hi, macet, Masya Allah. Sampai di sana Pak, pas sampai di ruangan, Masya Allah, masuk waktu zuhur. Masya Allah. Nggak logik ya, tapi boleh jadi. Cuma dua itu. Kalau nggak Allah tahan waktu, yang kedua Allah dekatkan jarak. Masya Allah. Dan itu terjadi sesering, banyak banget Pak. Ya. Kenapa? Pokoknya kalau ada kegelapan, artinya apa kegelapan? Nggak ada lagi terang. Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Di ayat yang lain Allah katakan pada Nabi Yunus, sekiranya dia tidak bertasbih kepada kami, kami biarkan dalam perut ikan itu sampai hari berbangkit. Makanya bapak-bapak, kalau ada ini Pak, Masya Allah, ini sangat legend ini Pak. Zikir tasbihnya Nabi Yunus alaihi salam. Ini kebetulan satu halaman ini Pak, 329. Kita pindah ke 89, Zakaria. Masya Allah, ini mungkin kita baru dengar hari ini. Zakaria, apa Ustadz zikirnya Nabi Zakaria? Nabi Zakaria itu bertahun-tahun memohon kepada Allah anak, tapi belum. Istrinya akhir itu sudah masuk menopause. Dia juga udah tua, walaupun laki-laki sih nggak ada alasan tua. Ya, apa yang terjadi Pak? Dia berdoa kepada Tuhannya. Dari mana inspirasinya? Dia melihat Maryam. Tiap hari Nabi Zakaria memeriksa tempat mihrabnya Maryam yang dibuat oleh Zakaria. Ya, apa yang terjadi? Ditemukanlah di mihrabnya itu ada makanan, ada kurma, ada anggur. Ditanya oleh Nabi Zakaria, ini dari siapa? Apa kata Maryam? Dari Tuhanku. Itu luar biasa itu Pak. Maka kemudian Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Apa doa Nabi Zakaria? Coba lihat Pak. Ayat 89. Wa Zakaria idznada rabbahu. Dan Nabi Zakaria ketika dia berdoa pada Tuhannya, lihat doanya, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ini bagi anda yang tidak punya anak bertahun-tahun, perbanyak zikirnya Nabi Zakaria.
Ustadz, kenapa dia nggak minta anak? Karena orang yang sudah tua, istri yang sudah menopause minta anak, itu nggak tahu malu. Ya, ente dah tua, bini dah tua, berdoa, ya Allah berikan aku keturunan. Apa kata orang? Lu sadar diri kagak? Begitu kan? Masya Allah. Makanya doanya kayak begini. Rabbi la tadarni fardan, ya Tuhanku, jangan kau biarkan aku dalam kesendirian. Wa anta khairul warisin, dan engkau sebaik-baik pemberi ahli waris. Jadi apa nih? Ya, implisit. Ya, Nabi Zakaria berkata, aku tidak pingin nih dalam kesendirian terus, dan engkau sebaik-baik pemberi ahli waris. Apa maksudnya? Minta keturunan. Apa kata Allah? Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Maka kami ijabah baginya doanya, dan kami anugerahkan kepadanya seorang anak laki-laki, namanya Yahya. Masya Allah. Ini Pak, ini luar biasa ini Pak. Ustadz, nggak doa dari para nabi yang minta untuk dapat nikah atau istri lagi? Nggak ada. Nggak ada di Quran tuh minta istri dua, nggak ada. Insya Allah. Nggak ada Pak. Nggak ada. Karena ingat Pak ya, istri pertama itu kebutuhan apa keinginan? Istri pertama lupa, coba diingat lagi. Istri pertama kebutuhan apa keinginan? Halo? Istri pertama kebutuhan apa keinginan? Keniscayaan. Masya Allah. Keniscayaan. Masya Allah. Yang kedua baru kebutuhan. Maksudnya kalau butuh, kalau enggak jangan. Ketiga baru keinginan. Kalau masih pingin boleh ketiga. Keempat kesempurnaan. Masya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Ini Ustadz lama-lama dipecat ini ya. Masya Allah. Tenang Bu, dingin-dingin soalnya Bu ya. Masya Allah. Kaget, ya Allah dingin benar ya. Buka jendela, Allahu Akbar. Merasuk sampai ke tulang-tulang ya. Jadi sekali lagi berdoalah ya. Ini diantara yang sangat legend. Ustadz, ada nggak doa paling tua dalam Al-Quran? Ada. Doa paling tua dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 23. Ini paling tua. Inilah doa pertama yang diminta oleh manusia kepada Tuhannya. Apa doanya? Al-A'raf surat ke-7 ayat 23. Ketika keduanya berkata, qala, karena dua orang. Al-A'raf ayat 23 ya, surat ke-7 ayat 23. Kalau satu orang qala, dua orang qala, banyak orang qalu. Tapi kalau ada kacang hijau, ada gula aren, namanya apa? Masya Allah. Pak Ketua, Masya Allah. Jangan cuman kue-kue lah. Masya Allah. Sekali-sekali Pak, kacang hijau ke apa? Masya Allah. Request Pak ya, request Sabtu depan awal Oktober Pak, insya Allah. 1 Oktober hari kesaktian Pancasila. Masya Allah. Cobalah Pak ya. Perlu juga itu Pak ya. Masya Allah. Nyangkut aja nih Ustadz ya. Masya Allah. Qala, dua orang berkata. Siapa dua orang itu? Orang tua kita Nabi Adam dan Hawa. Ketika keduanya berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Masya Allah. Ini doa paling tua setelah keduanya diusir Allah dari surga. Maka keduanya berdoa kepada Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami. Jadi pengakuan,
Kata para ulama, doa ini lebih kuat daripada tasbihnya Nabi Yunus. Ini lebih kuat dari tasbihnya Nabi Yunus karena dilakukan berdua suami istri. Ini doa yang paling utama di padang Arafah. Perbanyak baca ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika tidak engkau kasihani kami, jika tidak engkau ampuni kami, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Masya Allah. Kata para ulama, Adam dan Hawa tidak mau anak keturunannya termasuk orang-orang yang merugi. Maka mereka bermohon kepada Tuhannya, ya Tuhan kami telah menzolimi diri-diri kami. Jika tidak engkau ampuni kami, tidak kasihi kami, sungguh kami termasuk golongan orang-orang yang merugi. Masya Allah. Inilah doa di antara zikir yang paling tua dalam Al-Quran. Apalagi Ustaz? Ini habis ini Ustaz coba nanya-nanya ya. Ini di Quran ini. Nanti coba DKM boleh beli mushaf. Dulu di kami itu dulu banyak mushafnya, sekarang tinggal 5. Apa ciri khas mushaf ini? Kalau setiap doa itu cetakannya ditebalin. Iya, tulisannya jadi gede dan ditebalin. Jadi orang tahu oh ini doa. Karena salah satu zikir itu baca Quran. Tapi kalau ada doa ketika kita lagi zikir itu diulang-ulang. Karena itu sudah diabadikan dalam Quran. Ya. Ada mushaf yang khusus kalau doa ditebalin. Dulu kita beli banyak Pak. Sekarang tinggal 5. Kemarin saya coba lihat, waduh tinggal 5. Panggil bendahara, ini kenapa? Banyak yang senang Ustadz. Masya Allah. Padahal ada tulis hanya dibaca di dalam masjid. Ya, mungkin ada masjid yang lain kan, diambil dibawa dari masjid yang lain gitu. Iya Pak ya. Ada nggak Pak? Kalau bicara doa Nabi siapa yang paling banyak dalam Al-Quran? Doa Nabi Ibrahim. Inilah Nabi yang paling banyak berdoa dan diabadikan dalam Al-Quran. Cuman ada 2 doa Nabi Ibrahim yang menurut saya, mohon maaf ya, ini bukan doa selamat dari api ya. Karena menurut saya walaupun doa Nabi Ibrahim selamat dari api itu ada, tapi kita tidak boleh pakai Pak. Kenapa? Kita bukan Ibrahim. Coba-coba pakai doa itu Pak ya. Ya nar ya, wahai api. Coba pakai doa Nabi Ibrahim itu Pak ya. Bardan wasalaman ala, ganti nama bapak ya. Coba bawa pakai gitu kan. Nama bapak siapa? Suharman. Ya nar bardan wasalaman ala Suharman. Insya Allah melepuh. Masya Allah. Karena memang itu khusus mukjizat gitu. Nah sekarang kita lihat doa apa Nabi Ibrahim yang sangat kuat dalam Al-Quran. Yang pertama surat Ibrahim, surat ke-14 ayat 40. Ini dianggap oleh para ulama di antara doa yang paling kuat yang pernah ada dalam redaksi Al-Quran. Ya, Ibrahim surat ke-14 ayat 40. Mudah-mudahan ini masuk dalam hafalan doa-doa kita Pak. Apa doanya Ustaz? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Kuat sekali doa ini. Rabbi ja'alni, jadikanlah aku. Ini doa dibaca Nabi Ibrahim setelah dia bangun Ka'bah. Buat apa bangun Ka'bah kalau nggak ada orang sholat di Ka'bah? Rabbi ja'alni muqimas sholah. Ya Rabb, jadikanlah aku dan anak-anak keturunanku orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Muqimas sholah. Kenapa bukan aqimis sholah? Langsung jadi Pak. Mukim, orang yang senantiasa mendirikan sholat. Mukim. Makanya kenapa dalam bab fikih kalau kita sudah mukim tidak berlaku lagi yang namanya jamak qasar ya, takdim, takhir. Kenapa? Karena sudah mukim. Syarat sah solat Jumat mukim.
Gitu Pak. Kalau kita udah mukim, wajib sholat di masjid. Karena kita sudah jadi mukim. Dan inilah doa Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Jadikanlah aku dan anak keturunanku orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Tidak cukup. Rabbana wa taqabbal doa. Ya Tuhan, kabulkan doaku. Saking takutnya Nabi Ibrahim kalau permintaan ini tidak dikabul sama Allah. Kata para ulama, ini diantara redaksi doa yang paling kuat di Quran. Ini dia. Bapak-bapak, kalau hari ini anak-anak kita nggak sholat Pak, itulah fitnah. Hari ini kalau kita sholat boleh jadi doa eyang, doa abah, ya, doa kakek kita. Dia berdoa pagi siang malam, pagi siang malam, pagi siang malam. Kenapa? Karena dia pingin tidak ada sampai keturunannya yang lalai dari sholat. Masya Allah. Karena kalau keturunan kita tidak sholat Pak, kita tidak bisa menolong dia, dia tidak bisa menolong kita. Itu Pak. Ustadz bilang kemarin ridhonya orang-orang soleh. Orang soleh tidak bisa menolong orang yang tidak sholat. Yang kurang-kurang lain boleh Pak, tapi kalau nggak sholat nggak bisa. Ya, inna ma'awwalu yuhasabu yaumal qiyamah as-sholah. Perbaiki sholat kita Pak. Minta kepada Allah supaya anak keturunan kita bersama kita alhaqna, kata Allah, dicemplungin. Kami cemplungin mereka satu tempat di dalam surga. Syaratnya kakeknya, neneknya, keturunannya, sholatnya harus beres. Kalau nggak beres, nggak mungkin dipertemukan. Karena ini menjadi tiket utama, tiket utama. Ya, jadi bapak-bapak, ini diantara zikir doa yang cukup kuat dalam Al-Quran. Ibrahim ayat 40. Ada lagi Ustaz tadi bilang doa. Ada. Semua permintaan Nabi Ibrahim dikabul sama Allah. Tapi di antara semua peristiwa yang Nabi Ibrahim lalui, ini yang paling berat. Apa itu? Ketika dia mentok menghadapi bapaknya. Mau melawan orang tua sendiri, dibiarkan tambah musyrik. Bahkan bapaknya mengancam, jika kamu terus menjelek-jelekkan Tuhan kami, akan aku rajam engkau. Menghadapi orang tua gak mungkin. Inilah dalil walaupun orang tua beda agama tidak boleh kita lawan. Walaupun kita tidak taat. Tidak taat iya, tapi tidak boleh dilawan. Maka Nabi Ibrahim mentok Pak. Allah abadikan di surat 60, surat Al-Mumtahanah, di ujung ayat keempatnya. Tinggal itu yang ada. Al-Mumtahanah, surat ke-60, di ujung ayat 4. Inilah doa yang paling luar biasa Pak. Ya, ketika Nabi Ibrahim berkata, apa doanya? 60 ujung ayat 4. Di ujung ayat 4 ada kalimat begini, Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Masya Allah. Ya, ini doa Nabi Ibrahim 60 ujung ayat 4. Jadi kadang-kadang kita tuh apa-apa bisa, tapi kalau sudah berhadapan dengan orang tua sensitif. Maka kemudian Nabi Ibrahim angkat tangannya. Lihat Pak dari redaksinya, Rabbana, ya Tuhan kami, alaika tawakalna. Ustadz, kenapa pakai alaika? Karena ini cara dia menyampaikan padamu saja, nggak ada lagi ya Allah. Alaika, menyerah. Tawakalna, kami bersandar. Udah selesai. Mau ngapain ini? Nggak bisa lagi ya Allah. Saya sudah sampaikan. Tapi mau gimana? Abah sendiri. Alaika tawakalna. Wa ilaika anabna. Padamu juga kami mohon ampun. Boleh jadi ini juga karena ada kesalahan, maka kami mohon ampun. Ya. Tapi yang paling indah ternyata wa ilaikal masir. Padamu kami kembalikan semua. Enggak mungkin ini terjadi kecuali datang darimu. Wa ilaikal masir. 3 Pak. Rabbana
alaika tawakkalna. Coba kita sama-sama. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Jadi yang pertama alaika, yang kedua dan ketiga wa ilaika. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Masya Allah. Apapun yang terjadi, Pak, ya, kata Ali bin Abi Thalib, jangan kamu minta kepada Allah, ya, apa segala hal yang terkait dengan permasalahan, ya, datang kepada Allah. Maksudnya apa? Buka Quran, semuanya ada di Quran, minta pada Allah. Tapi ada satu lagi zikir, yang zikir ini jika dibaca oleh keturunan kita, insya Allah sampai mati keturunan kita tidak akan murtad. Ya, biasa dibaca di malam Jumat, surat Al-Kahfi ayat 110, ayat 10. Al-Kahfi surat ke-18 ayat 10. Harusnya ini sudah kita hafal. Al-Kahfi ayat 10. Karena minimal Al-Kahfi itu 10 ayat pertama kita hafal. Ya, surat 18 tengah-tengah ayat 10 pasti hafal ini. Biasa doa itu kalau disuruh hafal nggak hafal, tapi kalau sudah disebut satu kalimat pasti ikut insya Allah. Ya, apa doanya Ustadz? Al-Kahfi ayat 10. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Doa ini, ya, doa ini digabungkan dengan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya, jadi doa ini paling banyak dibaca jamaah haji ketika selesai jamarat. Kan jamarat membuang semua keburukan kan, Pak? Selesai jalan ke sebelah kiri. Makanya kalau melempar itu, Pak, di paling ujung itu, Pak, kan doanya yang pertama ula wusto, yang ujung sudah nggak berdoa langsung jalan. Ambil sebelah kiri, lempar supaya bisa berdoa. Kalau sebelah kanan ya terhalang dengan dinding itu, sebelah kiri menghadap Ka'bah. Di antara doa yang dibaca, ya, ini dia. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Banyak-banyak, Pak. Ya, Ustadz, kenapa sih harus banyak-banyak ini? Karena kita semua tidak pernah tahu doa zikir mana yang Allah kabulkan. Masya Allah. Iya, Pak. Ya. Makanya bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, ini dalam Quran, dalam hadis banyak banget. Banyak banget. Ya, kalau pingin suasana ketaatan, maka berdoalah doanya Muaz bin Jabal. Siapa itu Muaz bin Jabal? Kata Nabi, orang yang paling tahu, orang yang paling mengerti dari kalangan umatku halal dan haram, Muaz bin Jabal. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Masya Allah, Pak, banyak banget, Pak. Coba, Ustadz, kenapa kami hafal-hafal ini? Mohon maaf, Pak, ya. Dalam riwayat disebutkan ketika orang-orang masuk surga, insya Allah kita masuk surga, orang-orang itu akan kaget melihat ini kok beda tempatnya, ya. Ya Rab, siapa mereka? Mereka itulah yang zikirnya tidak terputus, ya. Jadi tempat mereka itu tempat-tempat khusus
Yang paling tinggi para penghafal Quran. Kenapa para penghafal Quran paling tinggi? Karena penghafal Quran itu bukan orang yang setor 30 juz, tapi tiap hari murajaahnya tidak putus. Ya, bukan sudah setor 30 juz, Pak. Tiap hari duduk. Ya, saya punya tetangga hafal Quran tiap hari, habis sholat orang udah pulang, dia paling cepat 1 jam selesai sholat baru pergi. Kenapa? Murajaah terus. Saya tanya, setiap hari berapa murajaahnya? 6 juz, Ustaz. Ya, jadi ukurannya hari Jumat, tiap Jumat sudah di Al-Kahfi lagi, tapi bukan baca, murajaah. Masya Allah, Pak. Ya, tiap hari 6 juz, tiap Jumat khatam, ulang lagi, terus, terus, Masya Allah. Makanya mereka punya tempat khusus, Pak. Tapi ada yang mengalahkan para penghafal Quran di surga kelak. Siapa mereka? Mereka inilah yang ditanya oleh orang-orang kaya tapi soleh. Orang-orang kaya ketika masuk surga bertanya, ya Rabb, itu Masya Allah, tempat mereka dihiasi oleh jamrud, Masya Allah, intan, wangi, mengkilap, bercahaya. Itu tempat siapa? Kata Allah, itulah tempat orang-orang miskin yang mereka hidup di dunia tapi bersabar dengan kemiskinannya. Mereka tidak pernah mengeluhkan kemiskinannya. Masya Allah. Apa kata orang-orang kaya? Kapan mereka masuk? Mereka masuk ke dalam surga 500 tahun sebelum kalian masuk. Masya Allah. Orang miskin tapi sabar, Pak, itu masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya yang soleh masuk surga. Lalu apa kata orang-orang kaya? Ya Rabb, kembalikan kami di dunia dan uji kami sehingga daging kami terpisah dari tulang-tulang kami, agar kami punya tempat seperti mereka. Masya Allah. Allahu Akbar. Suasana ketaatan. Apa yang membungkus ketaatan? Zikir. Dan apa yang bertahan dengan kezikir itu? Sabar. Makanya, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru, baru warabitu. Kalau isbir bagi orang awam, bro, sabar bro, ini banyak orang bro, sabar bro, dia orang tua bro. Tapi kalau kita wasabiru, yang sudah sabar, kuatkan kesabaran. Yang sudah ke masjid, kuatkan kesabaran. Kalau bisa sampai level robit, terikat. Bahasa teman-teman, automatically. Udah automatically dia. Ya, nggak pakai gigi 1, gigi 2, enggak. Udah metik dia, Masya Allah. Kayak bapak-bapak udah tua-tua, giginya udah copot, udah metik semua itu. Udah nggak pakai gigi soalnya. Kenapa? Giginya udah nggak ada. Ya, metik semua, Masya Allah. Makanya kalau makan lama benar, opor kiri, opor kanan, Masya Allah. Untuk bisa mengunyah itu, Masya Allah. Ya, metik semua itu. Bersabar, Masya Allah. Itu yang bertahan dengan ketaatan-ketaatan. Ya, di sana ada keluarga Yasir. Ya, orang pertama yang gugur dalam syahid di masa Rasulullah. Pertama istrinya Sumayyah, yang kedua Yasir. Ya, orang tua dari Ammar bin Yasir. Itulah yang pertama dihukum. Rasulullah bahkan hanya melewati dan berkata kepada keluarga Yasir, sabran ala Yasir fa inna mau'idukal jannah, karena tidak ada janji bagi kalian kecuali surga. Nah, itulah tempatnya. Masya Allah. Sampai wafat. Bagaimana Yasir wafat? Diikat tangannya dengan tali, ditarik oleh kuda yang berlawanan arah. Masya Allah. Sumayyah istrinya dimasukkan tumbak dari belakang tembus ke dadanya. Masya Allah. Dan itu Rasulullah datang melihatnya. Apa kata Rasulullah? Sabran ala Yasir fa inna mau'idukal jannah, karena tidak ada janji dari Allah kecuali surga bagi kalian. Masya Allah. Nah, Pak, suasana ketaatan itu harus kita ciptakan. Jangan menunggu Ramadan. Ramadan itu spesial, hadiah dari Allah kepada kita. Ya, Ramadan itu momentum terbaik. Nah, bagaimana kita menghadirkan suasana ketaatan? Yang pertama adalah membiasakan menghidupkan zikrullah. Ya, zikir. Bapak-bapak harus punya, ada zikir yang muqayyad, ya.
pagi petang. Ibu-ibu punya Majmu' Syarif, baca itu, hafal. Majmu' Syarif susah dihafal Ustaz, karena di dalamnya ada 3 surat, Waqiah, Tabarok, Yasin. Masya Allah, ibu-ibu kampung tuh hafal itu, nggak pernah tidur kecuali Tabarok. Ibu saya tuh, ya Allah, anaknya ulang tahun Yasin, anaknya mau ujian Yasin, anaknya mau berangkat Yasin, anaknya sakit Yasin. Masya Allah, luar biasa itu, Yasin terus. Tapi kalau malam Jumat, Al-Kahfi dia. Masya Allah, begitu. Kalau mau tidur, Tabarok. Kita kalau telepon, Bu, jangan ganggu, belum habis Tabarok. Masya Allah, karena tidak pernah tidur kecuali dengan Tabarok. Begitu. Pagi duha, Waqiah, Waqiah. Masya Allah, begitu. Ya, orang tuh menghiasi hidupnya dengan surat-surat itu. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan begini, minimal di rumah itu belum masuk ya. Ini dibuat begini, setiap kali mau masuk isyarak, laporan keuangan ya. Masya Allah, pas ya, Masya Allah. Oh, ini menunggu ini. Ada satu zikir paling pendek, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini tidak boleh ditinggal dalam keluarga. Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab, di antara kitab paling tebal yang pernah ditulis ulama Islam itu kitab yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nama kitabnya Fathul Bari. Fathul Bari itu kitab yang menjelaskan tentang Al-Fatawa yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menulis fatwa tebal, tapi lebih tebal lagi penjelasannya oleh muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah mengomentari hadis Arba'in An-Nabawiyah tentang seorang anak kecil yang mengobok-obok makanan Nabi di ruang tamu Nabi. Jadi ruang tamu Nabi terisi penuh makanan. Anak kecil itu masuk usia 5 tahun. Ya, Nabi mendapati dia. Apakah Nabi teriak, "Budak!" Itu bukan Nabi. Ya, Masya Allah. Nabi duduk dengan dia, liatin dia obok-obok. Itu anak pede juga, obok-obok. Nabi duduk dengan dia, kata Nabi, "Ya gulam." Kaget dia, "Ya gulam." Karena seumur hidup, kata anak ini, si Salim namanya, setelah besar dia mengatakan, "Aku belum pernah dipanggil sebaik panggilan Nabi saat itu." Kalau kita apa tuh, ya gulam? Kata orang Padang, buyung. Masya Allah. Ucok, kalau ucok agak tinggi dikit, lebih tinggi soalnya ya, Masya Allah gitu ya, gitu. Asep ya, ndu, panggilan paling baik untuk anak kecil. Ya gulam, apa kata Nabi? Samillaha, baca bismillah. Samillaha, sebut nama Allah. Inilah zikir yang paling pendek. Kata Ibnu Hajar, jangan ditambah Ar-Rahman Ar-Rahim, karena perintahnya cuma samillah, sebut nama Allah. Kalau Ar-Rahman Ar-Rahim sifat Allah. Ya. Makan minum samillah, bismillah. Dapat juga dari tadi mau minum, bagaimana caranya? Saking tidak boleh meninggalkan bismillah, kalau orang makan dan minum sudah sampai apa itu? Bismillah tuh, ya Allah, bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Bawa lihat-lihat hadis Bukhari. Siapa yang masuk rumah setelah maghrib tanpa membaca bismillah, setan ikut menginap di rumahnya dengan, karena rumah kita kebuka Pak, setan nggak masuk. Setan itu hanya masuk rumah seseorang itu ketika dia nebeng pada orang yang masuk tanpa bismillah. Assalamualaikum, masih masuk setan. Kecuali kata Imam Bukhari, dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, baru kemudian setan tertahan di pintu. Itu yang menyebabkan subuh susah anak-anak bangun, karena mereka masuk rumah tanpa bismillah. Setan ikut sampai ke kamar anak-anak itu. Makanya stiker baca bismillah depan rumah itu penting. Ibu-ibu, bu, buka kerudung, buka baju, nggak baca bismillah, setan melihat aurat ibu. Iya. Kalau mau buka kerudung, buka baju, bismillah, Allah tutup pandangan setan tidak melihat aurat ibu.
Oh gitu Ustaz? Iya, kadang-kadang setan juga kaget. Masya Allah, begitu ya, gitu. Karena setannya baca bismillah. Jadi diupayakan bismillah jangan ditinggal. Iya Pak, ya diblurkan sama Allah, tidak melihat. Termasuk kita masuk kamar mandi sebelum di dalam bismillah. Supaya apa? Ketika kita membuka pakaian di kamar mandi, setan tidak melihat aurat kita. Pak, betapa kita ini orang beriman hidup dengan zikir. Ya, dan mudah-mudahan insyaallah Allah jaga kita dengan zikir. Dan nanti saat kita wafat pun dengan zikir. Ya, sempat viral itu Pak beberapa video, ada anak dioperasi, sudah dibius, ya, yang keluar dari mulutnya hafalan-hafalannya, Masya Allah. Kenapa? Karena terbiasa dia dengan zikir-zikir. Al-Quran itu zikir Pak. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidhun. Di antara zikir yang paling utama itu adalah tilawah Al-Quran. Mudah-mudahan insyaallah bapak-bapak dan ibu-ibu ciptakan suasana ketaatan dengan mengajak anggota keluarga. Pulang ke rumah ini PR. Coba bapak dengan ibu saling mengingatkan. Ayah masih ingat enggak doa berikut ini? Coba deh di awal pas ibu bilang kalimat pertama, bapak langsung sambung. Kenapa? Ada yang dia lupa, tapi kalau sebut kalimat pertama dia sebut. Tapi ada juga yang sudah sampai selesai dia bingung, ya Masya Allah. Dia kaget, kok ibu banyak juga ya hafalannya. Nah itu dia. Coba Bu tunjukkan derajat ibu sebenarnya, ya Masya Allah. Bapak-bapak jangan mau kalah dari sekarang, coba Pak, ya begitu. Ustadz, ada nggak doa yang paling lengkap ditulis satu buku? Ada, namanya Al-Azkar. Zikir jamaknya azkar, ditulis oleh Imam An-Nawawi. Pesan aja Bu ya, pesan aja gitu. Jadi Al-Azkar ya, itu semuanya itu ada kumpulan semua zikir. Jadi kalau kita sholat ada orang baca dan kita nggak kaget, kenapa? Oh iya ya, ini doanya, Masya Allah, ada semuanya ya. Dengan begitu insya Allah keluarga yang senantiasa mengingat doa ini ada, doa ini ada, doa ini ada, maka suasana ketaatannya termasuk belum juga ya, Masya Allah. Berapa menit? Termasuk kalau masuk mall, ada doanya enggak? Dulu enggak ada mall. Ada, lihat hadis Bukhari, Nabi SAW tidak pernah masuk pasar, tidak pernah masuk warung toko kecuali dia membaca La ilaha illallah wahda la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Buat apa doa ini? Supaya cash flow kita tidak terganggu. Masuk mall tidak bawa catatan, hancur tabungan. Ya, beli itu yang dicatat, jangan beli tidak yang dicatat. Apa itu Ustadz? Itulah yang disebut kebutuhan. Kalau tidak dicatat namanya keinginan. Itu yang bikin tekor ya, Masya Allah. Mudah-mudahan insya Allah dengan semua zikir-zikir ini kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukr. Allahumma inna nas'aluka 'aishatan haniyah wa mitatan sawiyah wa maraddan ghaira muhzin wala fadih. Ya Rabb, kami meminta kepadamu ya Rabb, berikan kami kehidupan yang tenteram, masa depan anak-anak kami yang gemilang, dan jika kami wafatkan kami dengan ketenangan. Jangan kau tinggalkan sepeninggalan kami ya Allah fitnah pada keluarga kami ya Allah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah. Jangan kau biarkan ada dosa yang masih menempel pada kami kecuali telah engkau ampuni. Wala hamman illa faraztah. Jangan kau biarkan kesulitan mendera kehidupan kami kecuali kau berikan kami jalan keluarnya. Wala dainan illa qadaitah. Jangan kau biarkan ya Allah kami punya tanggungan apalagi hutang ya Allah kecuali kau berikan kami kesanggupan. Wala hajatan ya Rabb illa wala hajatan min hawaid dunya wal akhirah illa qadaitaha. Jangan kau biarkan kami punya hajat, anak-anak kami ini punya hajat, jamaah kami punya hajat, keluarga kami punya hajat, bangsa kami punya hajat ya Allah,
kecuali Kau berikan kami kemudahan-kemudahan. Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali wa baraka wa sallam bi fadlik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.